Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Pak Faiz akan menjelaskan materi ulangan Al-Quran Hadis semester genap. Yang pertama yaitu mengidentifikasi lanjutan ayat surat Al-Humazah. Di sini kalian harus menghafalkan surat Al-Humazah mulai dari ayat 1 sampai ayat 9 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah, dan seterusnya sampai ayat 9. Silahkan dipelajari. Berikutnya yaitu menentukan arti potongan ayat dari surat Al-Humazah. Contoh, wailun celakalah, likulli bagi setiap, humazatin pengumpat, lumazatin pencela, alladzi yang jama'a mengumpulkan, malan harta, wa'adada dan menghitung-hitungnya, dan seterusnya. Silahkan dipelajari. Berikutnya yaitu menghubungkan perilaku dengan kandungan surat Al-Humazah. Di dalam surat Al-Humazah mengajarkan kita semua tentang cara berinteraksi harus selaras antara dunia nyata maupun dunia maya, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan sopan santun. Jangan pernah mengumbar kata-kata cacian baik saat bercengkrama dengan teman, keluarga, maupun saat berselancar di dunia maya. Hindari komentar negatif di media sosial, apalagi sampai membuli teman sendiri. Jelas hal itu dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Berikutnya yaitu mengidentifikasi lanjutan ayat surat Al-Bayyinah. Nah, di sini kalian juga harus hafal surat Al-Bayyinah ayat 1 sampai ayat terakhir, yaitu ayat 8, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah, dan seterusnya sampai ayat 8 dihafalkan. Berikutnya yaitu menentukan arti dari salah satu lafal dari surat Al-Bayyinah. Di sini Pak Faiz tidak tahu ayat berapa. Jelas kalian harus hafal mulai dari ayat 1 sampai ayat 8. Untuk ayat 1, contoh, lam yakuni, tidak ada, alladzina kafaru, orang-orang kafir, min ahlil kitab, dari ahli kitab, wal musyrikin dan musyrikin, munfakin, meninggalkan agama mereka, hatta sehingga, ta'tiyahum, datang pada mereka, al-bayyinah, bukti yang nyata. Ayat kedua, Rasulun minallah, seorang Rasul atau Muhammad, yatlu, dia membaca, suhufam, lembar-lembaran, mutahharah yang suci, dalam kurung Al-Quran. Ayat ketiga, fiha, di dalamnya, kutubun, kitab-kitab, qayyimah, yang lurus. Ayat keempat, wa ma tafarraqa, dan tidak terpecah belah, alladzina utul kitab, orang-orang yang diberi kitab, illa, kecuali, mim ba'di, setelah, ma ja'athum, apa yang datang pada mereka, al-bayyinah, bukti yang nyata. Ayat kelima, wa ma umiru, dan tidak mereka diperintah, illa, kecuali, illa liya'budullah, supaya mereka menyembah Allah, wakhlisin, dengan memurnikan, lahuddin, pada ketaatan agama, hunafa'a, dan condong pada agama yang lurus, wa yuqimu, dan mereka mendirikan as-salat, salat, wa yu'tu, dan menunaikan az-zakah, zakat, wadhalika, dan demikian itu, dinul qayyimah, agama yang lurus. Ayat ke-6, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, fi nari jahannam, di dalam neraka jahanam, khalidina, mereka kekal, fiha, di dalamnya, ulaika hum, mereka itu, syarrun, keburuk-buruk, al-bariyah, makhluk.
Ayat ke-7, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman, wa amilus sholihat, dan mereka berbuat kebaikan, khairun, sebaik-baik. Ayat ke-8, jazauhum, balasan mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, jannatu adnin, berupa surga Aden, tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, al-anhar, sungai-sungai, abadan, selama-lamanya, radhiyallahu, Allah ridho, anhum, terhadap mereka, wa radu'an, dan mereka ridho terhadapnya, khosyia, yang takut, rabbahu, Tuhannya. Berikutnya yaitu menghubungkan perilaku dengan kandungan surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah itu mengajarkan sejatinya Islam adalah rahmatan lil alamin, yang mengajarkan prinsip-prinsip kedamaian. Jadi perilaku tentang kedamaian yang sifatnya tidak ada permusuhan. Kemudian ayat kelima itu menjelaskan tentang perintah menyembah Allah, melaksanakan sholat, dan membayar zakat. Sedangkan ayat ke-6 menjelaskan bahwasanya orang kafir, musyrik, semuanya kekal di dalam neraka jahanam. Sedangkan ayat ke-7 dan 8 menjelaskan bahwasanya orang beriman dan beramal soleh itu kekal di dalam surga Aden. Berikutnya yaitu tentang tanda wakaf dan tanda wasol. Tanda wakaf, ada to, ada mim, jim, kofa, kof lam, atau biasa kalian menghafal mim, to, kof lam, kofa, jim. Mim atau to dulu, wakaf mutlak, yang berarti lebih utama berhenti daripada dilanjutkan membaca. Mim wakaf lazim, ini wajib berhenti. Jim wakaf jaiz, boleh berhenti ataupun melanjutkan membaca. Kofa wakaf mustahab, lebih utama berhenti pada tanda wakaf. Kof lam al-waqfu aula, di sini berhenti lebih utama daripada lanjut. Sedangkan tanda wasal ada shola, za, sod, kof, lam alif, atau biasa shola, kof, lam alif, shola, kola, za, so. Shola, wakaf, waslu aula, lebih utama lanjut daripada berhenti. Nah ini lebih utama wasal. Za, mujawwas, itu meski boleh berhenti namun lebih utama dilanjutkan, jadi lebih baik dilanjutkan. Sod, muhrahas, lebih utama terus namun boleh berhenti ketika darurat, kehabisan nafas, batuk, atau panjang ayatnya. Qaf waqaf qabih, lebih utama terus tanpa menghentikan bacaan. La, lam alif, itu waqaf la waqfu, dilarang berhenti, dan jika berhenti harus diulang lagi dari bacaan sebelumnya. Namun jika di bawahnya terdapat tanda awal ayat yang membolehkan berhenti, itu boleh berhenti. Berikutnya yaitu menentukan lanjutan hadis ciri-ciri orang munafik. Hadisnya yang berbunyi, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ayatul munafiqi salasun, idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat. Nah, di sini ada 3 tanda-tanda orang itu munafik. Kalau bicara dia berbohong atau berdusta. Kalau berjanji dia selalu ingkar atau tidak menepatinya. Dan jika diberi amanah, dititipi sesuatu, dia berkhianat, ya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Berikutnya yaitu mengartikan hadis tentang ciri-ciri orang munafik, mengartikan perkataan. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ayatun, tanda-tanda al-munafiq, orang munafik, salasun, ada 3. Idza, apabila, haddasa, berkata, kadzaba, ia berdusta, wa'ada, berjanji, akhlafa, ia ingkar, u'tumina, dipercaya, khana, ia berkhianat.
Nah, sudah selesai. Itulah materi ulangan Al-Quran Hadis untuk kelas 5. Silahkan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.